manufacturing industry, we pride ourselves on continuous improvement, becoming more efficient so we can spend more time on real innovation, making our products perform even better, getting more from our machines, and making our factories leaner. Helping you achieve this is what drives the Product Design and Manufacturing Collection. We've taken the tools trusted by millions of engineers worldwide like Inventor, AutoCAD, Autodesk Nastran, and HSM and brought them together so they could be accessed by everyone on your engineering and manufacturing teams. Design and engineering, advanced simulation, 2.5 to 5 axis CAM, sheet metal nesting, and factory planning all working together inside Inventor. And when you need to work on electrical schematics, concept layouts, point clouds, or a large design review, there's a seamless connection to your centralized design data. And best of all, you stay at the forefront of product development with access to the latest capabilities as soon as they're available. Whether it's enhancements in a steady stream of new releases for the products you use today, or incorporating new disruptive technologies like Fusion 360 and generative design into your workflow, we've put this collection together for a single purpose so you can design, simulate, and make anything with Inventor and Product Design and Manufacturing Collection. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan kembali saya dengan Hafiz Marwan selaku Sales Eksekutif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kembali salah satu sesi dari webinar series yang selalu rutin kita adakan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu Reshape Design Behavior in Flexible Ways yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu. Beliau juga merupakan technical specialist kami Pak dan juga salah satu instructor di Authorized Training Center kami. Untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kita adakan. Tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi terkait knowledge dan skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar ini, kita juga rutin mengadakan technical workshop atau workshop online, Pak. Yang kita rutin sudah adakan setiap hari Jumat, dan juga itu sifatnya lebih hands-on dan juga merupakan lanjutan dari webinar di hari ini.
Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Bayu. Pada Mas Bayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Hafiz karena telah membuka webinar session pada minggu ini. Jadi seperti yang sudah dimention oleh Mas Hafiz sebelumnya, untuk webinar series kita pada minggu ini bertema Reshape Design Behavior in Flexible Ways, yang mana nanti kita akan fokus membahas solution-solution yang saat ini ditawarkan oleh Fusion 360. Oke, perkenalkan saya Bayu Erik Prasetyo selaku Application Engineer di Cipta Satria. Nanti juga dibantu oleh rekan saya Mas Muhammad Alfian dan juga tadi sudah dibuka oleh rekan saya juga Mas Hafiz. Lalu untuk agenda kita pada minggu ini, kita nanti akan membahas terlebih dahulu apa itu Fusion 360, lalu juga nanti kita membahas tentang beberapa capability yang dimiliki oleh Fusion 360, mulai dari proses konseptual hingga masuk ke proses engineering design, dan juga jika Bapak dan Ibu ingin masuk sebagai proses validation design, kita juga sudah support untuk proses di simulation. Lalu juga nanti kita akan membahas sedikit bagaimana kemampuan visualisasi dan juga manufacturing di Autodesk Fusion 360 ini. Lalu nanti juga kita akan membahas bagaimana ketika user-user yang menggunakan Fusion 360 ini saling berkolaborasi, saling mendapatkan update ketika terjadi suatu perubahan data dan sebagainya. Lalu nanti di akhir sesi kita juga mengadakan sesi Q&A. Namun jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai penjelasan materi yang saya jelaskan, mungkin dapat ditanyakan langsung di kolom Q&A maupun di grup chat. Nanti mungkin akan saya jawab atau dari rekan-rekan tim panelis nanti akan membantu jawab juga seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke agenda yang pertama, yaitu sebenarnya apa sih Fusion 360 ini? Oke, kita berbicara terlebih dahulu tentang tantangan-tantangan ketika kita saat ini di industri manufacturing. Yang pertama adalah tentang bagaimana bisnis risk, lalu juga kita menghemat suatu pengeluaran atau costing ya, lalu juga ketika berbicara tentang productivity, yang mana productivity ini akan menyangkut bagaimana kita bekerja kapan, lalu juga bekerja di mana saja, itu juga sedikit banyak akan menyangkut juga ke productivity suatu pekerjaan atau workflow. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan atau memberi contoh. Jadi di sini kita asumsikan kita bagi menjadi beberapa divisi yang nanti sebenarnya adalah saling berkaitan. Contohnya di ada phishing, lalu juga nanti contohnya dia akan berhubungan dengan divisi design and engineering, lalu dia sudah membuat suatu desain, lalu juga sudah di-approve. Kita juga akan masuk saling berhubungan dengan procurement, lalu juga procurement nanti akan berhubungan dengan supplier untuk membeli atau menyimpan stok yang nanti akan digunakan ke proses manufacturing. Lalu juga nggak ketinggalan, kita juga pasti akan mengecek tentang proses quality nanti yang akan dihasilkan dari produk-produk yang sudah didesain pada tahap sebelumnya, baik itu tahap di awal ataupun di tahap design engineering ini. Seperti itu. Ini mungkin sedikit asumsi kenapa kita berbicara productivity, yang mana nanti pasti akan saling berkaitan dan juga saling berhubungan. Seperti itu. Oke, kita mulai dari awal, dari sisi engineer, yang mana biasanya engineer ini nanti nggak hanya membuat suatu
desain atau suatu CAD model aja, tapi kita berbicaranya adalah menghasilkan suatu CAD model, lalu tidak sampai ke CAD model aja, kita juga bisa sampai ke proses manufacturing, yang mana nanti akan berhubungan dengan proses manufacturing di factory, ataupun jika kita memiliki suatu desain elektronik CAD, yang mana nanti dapat kita gabungkan dengan model-model desain CAD yang sebelumnya sudah dibuat oleh engineer. Nah, dengan adanya capability ketiga fusion tersebut, mulai dari CAD, lalu juga desain, serta elektronik CAD, di sini kita bisa saling berhubungan dengan dalam satu workflow, yaitu dengan Fusion 360. Oke, next step. Di next step di sini, contohnya untuk software, kita harus berhubungan juga dengan engineering, ataupun kita juga berhubungan juga dengan CT di production. Lalu bagaimana dengan ICAD? Kita juga berhubungan juga dari sisi elektronik. Nah, dengan adanya Fusion 360 ini, kita bisa membuat suatu network, di mana network tersebut adalah saling berhubungan dan juga tidak putus. Jadi ketika model tersebut satu itu mengalami perubahan, di sisi-sisi selanjutnya atau ke belakang itu juga akan mengalami perubahan juga seperti itu. Nah, masuk ke sisi yang lebih besar lagi, pasti nanti dari engineering pasti akan mendapatkan dari supplier A, supplier B, supplier C, baru nanti akan masuk ke kita beri ke customer seperti itu. Nah, di sini mungkin sedikit proses ketika kita berbicara tentang proses industri di manufacturing. Ini kita masuk ke apa itu Fusion 360. Jadi di Fusion 360 kita berbicara tentang bagaimana kita bekerja, yaitu dengan kipas apapun, lalu juga kapanpun serta dimanapun. Dengan Fusion 360 ini kita bisa bekerja dengan cloud connection, lalu juga kita bisa bekerja di beberapa device seperti itu. Lalu juga kita juga bisa bekerja dengan cloud collaboration dengan beberapa engineer yang lain seperti itu. Ini adalah lingkup yang cukup besar di Fusion 360. Jadi kita bisa bekerja mulai dari proses conceptual design, lalu juga proses di engineering, lalu juga untuk visualization kita juga sudah support, hingga untuk validation model di Fusion 360 untuk simulation FEA itu juga sudah support. Bahkan untuk CAM dan juga data management itu juga sudah support seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sedikit workflow. Jadi mulai workflow pertama dari proses konseptual, di mana product definition ya biasanya dibuat oleh desainer, lalu juga kita sudah mendapatkan suatu konsep, biasanya akan dilempar juga ke itu di engineering, di mana nanti dia di engineering ini akan ada kolaborasi dari beberapa engineer, contohnya dari mechanical engineer ataupun untuk tim dari analis yang untuk melakukan analisis FEA, serta juga untuk electrical engineering. Electrical engineering di Fusion 360 ini kita support untuk elektronik ya, untuk ICAD seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan suatu model, nanti akan kita masukkan ke sisi production engineering, nanti juga pasti akan berhubungan juga dengan manufacturing engineer maupun dengan CAM programmer. Nah, dengan adanya Fusion 360 ini kita dapat mendapatkan satu workflow yang dimana saling terhubung. Lalu selanjutnya kita juga bisa masuk ke shop floor production, yang mana nanti akan melakukan suatu eksekusi ya untuk proses di manufacturing ini seperti itu. Oke, di sini akan sedikit saya jelaskan ya untuk kemampuan dari Fusion 360 ini. Mungkin ada banyak pertanyaan. Di Fusion 360 ini sebenarnya mampu membaca
software apa saja sih dari file-file software apa aja ya, dari apakah dapat membaca dari software lain seperti itu. Nah, di sini mungkin akan saya sedikit jelaskan. Untuk Fusion 360 ini saat ini memang dapat membuka sangat banyak software yang mana nanti dapat kita lakukan open, serta nanti dapat kita berkolaborasi, dapat kita edit, serta nanti dapat kita, misal saya akan melakukan proses validation simulation untuk strukturnya seperti itu, ataupun saya ingin membuat suatu ikat untuk PCB design itu juga sudah support di Fusion 360 ini. Lalu jika saya sudah memiliki model, apakah model tersebut dapat saya kirim ke software analisis yang lain? Contohnya saya ingin melakukan analisis untuk mode flow, ataupun saya ingin melakukan analisis yang lebih advance di Inventor Nastran, itu juga sudah support seperti itu. Lalu kita juga bisa menyebutnya dengan feature yang namanya AnyCAD, yang mana nanti ketika suatu model tersebut berubah, otomatis terjadi update juga di environment Fusion 360 ini, seperti itu. Di sini mungkin akan saya sedikit masuk ke capability ya, untuk di Fusion 360. Untuk di conceptual design, contohnya di sini kita bisa membuat suatu Synnex. Di sini contohnya untuk proses conceptual di design and engineering. Jadi di Fusion 360 ini kita bisa bekerja dengan proses freeform, yang mana freeform di sini kita memiliki beberapa capability, contohnya seperti T-spline teknologi, lalu juga kita bisa membuat suatu model yang mana model tersebut sudah parametric design atau parametric modeling, serta mungkin capability baru adalah di sini kita juga sudah support untuk sheet metal di Fusion 360 ini, lalu kita juga bisa membuat atau mengedit dengan proses direct modeling serta untuk hasil dari mesh atau dari 3D scan seperti itu. Oke, di sini mungkin saya ini ada untuk konsep development yang biasanya ini dilakukan di tahap awal untuk di freeform modeling. Jadi kita bisa melakukan proses freeform modeling ini di Fusion 360 dengan beberapa benefit. Jadi kita bisa mengurangi design time, lalu juga sangat mudah kita membuat proses di freeform modeling ini karena dapat membuat spacing yang cukup kompleks dengan beberapa capability. Mungkin capability di sini Bapak dan Ibu belum pernah atau masih jarang ya mendengar apa itu T-spline teknologi. Nah, saat ini di Fusion 360 ini kita sudah support untuk T-spline teknologi dan juga kemampuan untuk mengedit face, edge, dan juga point. Jadi surface yang ada kita buat di Fusion 360 ini. Itu juga kita sebenarnya tidak hanya di freeform modeling aja, tapi kita juga bisa membuat parametric space modeling di Fusion 360 ini. Dan mana nanti beberapa benefitnya adalah di sini kita bisa memberikan suatu bridge atau menjembatani ya antara proses konseptual dan juga fungsional spacing. Yang mana nanti ketika ya kita membuat suatu metric space di sini dengan beberapa acuan, yang mana acuan nanti dapat kita sambungkan dengan parameter seperti itu. Lalu bagaimana jika kita berbicara masuk ke tahap engineering? Kalau tadi kita sudah berbicara proses di conceptual design ya, kita akan masuk ke proses parametric modeling, yang mana di sini memiliki beberapa capability atau beberapa benefit juga. Jadi contohnya untuk capability kita sudah support ya untuk 2D dan juga 3D sketching, lalu juga ada dan juga assembly modeling, serta memiliki kemampuan untuk mekanisme desainnya dan juga sheet metal serta surface modeling yang sebelumnya sudah saya mention, dan juga kita berbicara bagaimana kita membuat suatu gambar kerja dengan drawing creation di Fusion 360 ini. Di sini mungkin sedikit beberapa contoh untuk case di parametric modeling ini. Lalu untuk bagaimana dengan direct dan juga mesh model, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, di Fusion 360 ini dapat membuka
suatu file yang mana file tersebut dari software lain ya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan open, kita juga bisa melakukan proses direct modeling. Contohnya saya ingin mengubah ukuran hole, di mana ukuran hole tersebut misal 6 mili, saya ubah menjadi 4 mili, saya bisa menggunakan feature yaitu dengan direct modeling di sini. Jadi meskipun historical base model dari software yang sebelumnya sudah saya kerjakan itu hilang, kita bisa mengerjakannya dengan direct modeling dengan bisa dibilang dengan cepat seperti itu. Lalu juga kita bisa menggunakan mesh modeling di Fusion 360 ini. Di sini mungkin ada sedikit case ya yang saya tampilkan di screen saat ini. Jadi di situ contohnya ada kita hasil dari 3D scan dari telinga ya, telinga orang. Nah, di situ kita bisa membuat suatu headset yang mana nanti headset tersebut bisa kita cocokkan dengan kuping atau telinga yang sudah kita mesh. Jadi contohnya kita ingin membuat model tersebut untuk fit ke telinga dari hasil scan tersebut, itu dapat dengan mudah di Fusion 360 ini. Ini kita masuk ke elektronik. Elektronik di sini mungkin bisa dibilang cukup baru di Fusion 360 ya, karena ini muncul pada rilis tahun ini, yang mana di sini kita bisa membuat suatu kolaborasi antara Electronic CAD dan juga MCAD, yaitu mechanical seperti itu. Nah, di sini kita kalau biasanya di PDMC ya kita berbicara untuk elektrikal. Nah, kalau di Fusion 360 ini kita berbicaranya adalah dalam sisi elektronik. Nah, di sini elektronik contohnya kita ingin membuat suatu desain PCB, lalu juga dengan beberapa komponen di Fusion 360 ini sudah support untuk hal tersebut. Bahkan nggak hanya untuk pembuatan skematik aja, kita juga bisa pembuatan otomatis untuk PCB layout dan juga routingnya. Bahkan untuk electronic cooling di Fusion 360 ini juga sudah support seperti itu. Oke, ini adalah beberapa capability ya di yang ada di Fusion 360. Jadi saat ini di Fusion 360 ini dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan Eagle. Mungkin dari rekan ya yang sudah familiar dengan proses di elektronika di pembuatan PCB itu biasanya sangat familiar dengan Eagle, software Eagle ini. Nah, software Eagle di sini terus cukup banyak untuk PCB library content, lalu juga proses schematic editor yang mana nanti bisa langsung otomatis, lalu juga kita bisa melakukan PCB layout editor. Jadi contohnya kalau kita ingin melakukan alignment untuk suatu komponen itu dapat dengan mudah diproses di kolaborasi Eagle dan juga Fusion 360 ini. Oke. Mungkin sedikit proses di kolaborasi ICAD dan juga MCAD ya. Jadi contohnya di sini di Eagle untuk proses atau jenis-jenis komponen tersebut dirubah, otomatis nanti routing di Fusion 360-nya juga akan ikut berubah. Jadi bisa dibilang ada di sini ada bidirectional workflow. Jadi satu berubah, selanjutnya berubah. Lalu juga di Fusion 360 ini untuk ICAD proses kita juga sudah memiliki single source library yang mana nanti library tersebut akan terkoneksi dengan komponen-komponen yang ada di Eagle. Ini adalah salah satu contoh ya. Jadi di sini ketika kita ingin membuat suatu environment di proses ICAD dan juga MCAD, nah di sini kita sudah memiliki modelnya, lalu kita ingin meletakkan suatu elektronik komponen di model kita di Fusion 360, kita nanti tinggal memasukkan aja dari, kita tinggal pilih ya seperti ini, kita tentukan untuk ICAD-nya, posisi ICAD-nya, sorry. Nah di sini kita langsung melakukan proses
otomatis untuk desainnya. Di sini kita perlu meletakkan komponennya terlebih dahulu. Kita letakkan, lalu nanti yang otomatis itu adalah di sini untuk proses routingnya. Nah, kita push to fusion. Push to fusion di sini adalah untuk memberikan atau sebagai melempar gitu ya, melempar ke Fusion 360 ini, yang mana nanti komponennya dia langsung akan tergenerate ya, seperti ini. Kita di sini melihat ternyata di icat dan juga mcat-nya terjadi clash atau terjadi interference. Nah, berarti kita harus melakukan perubahan. Contohnya, kita bisa melakukan perubahan itu antara yang kita rubah adalah si icat-nya atau yang kita rubah itu adalah komponen yang ada di icat. Seperti ini, kita ulang lagi untuk kita push lagi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan proses routing secara otomatis. Otomatis nanti di Fusion 360 juga akan tergenerate seperti yang terlihat di screen saat ini. Nah, lalu jika kita membutuhkan untuk proses manufacturing ataupun proses visualisasi dengan di render, di Fusion juga sudah support ya, seperti itu. Oke, mungkin jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu di kolom Q&A maupun di grup chat sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, di sini saya masuk ke sesi berikutnya yaitu bagaimana jika saya ingin membuat suatu gambar kerja atau 2D drawing dan juga proses animation. Di Fusion 360 ini juga kita juga sudah support yang mana nanti kita dapat memberikan suatu smart template ya untuk pemberian creation drawing view dan juga dapat kita memberikan suatu detail drawing view, part list atau bill of material serta annotation untuk dimensionnya dan juga untuk proses export ke DWG supaya dapat kita open di AutoCAD serta jika ingin dipublish ke file PDF kita juga sudah support. Oke. Di sini bagaimana jika saya ingin melakukan proses simulation atau validation. Di Fusion 360 ini kita juga sudah support cukup banyak capability yang dimiliki oleh Fusion 360 di hal simulation atau FEA ini dengan beberapa benefit ya. Jadi contohnya kita bisa menghemat costing untuk pembuatan physical prototyping. Jadi kita dapat melakukan proses validation dengan digital prototyping terlebih dahulu. Kita juga bisa melakukan early detection ketika terjadi suatu error dan juga kita dapat melakukan compare antara beberapa desain yang kita buat lalu juga dapat kita lakukan perubahan di desain tersebut di sini. Lalu untuk capability di Fusion 360 ini kita sudah support untuk static maupun nonlinear stress, lalu juga ada modal frekuensi, ada thermal analisis dan juga thermal stress, serta yang cukup menarik kita juga sudah support untuk proses buckling dan juga event simulation. Lalu pertanyaannya adalah biasanya seperti ini dari beberapa user. Di Fusion 360 ini seperti yang kita tahu dia adalah cloud software atau cloud-based software ya seperti itu. Bagaimana dengan proses analisis ini? Apakah dilakukan di physical desktop kita atau kita lakukan di server Autodesk? Sebenarnya untuk proses di simulation di Fusion 360 ini kita dapat melakukannya di kedua pilihan tersebut. Jadi contohnya untuk yang pertama kita melakukan analisis dengan cloud computing itu sangat memungkinkan dan juga itu sangat menghemat waktu. Jadi contohnya kalau kita melakukan analisis di physical desktop kita, yang terjadi adalah ketika kita melakukan suatu perhitungan atau suatu solving ya, itu biasanya nanti terjadi yang namanya proses idle yang cukup lama.
Nah, dengan adanya cloud solve simultan yang ada di Fusion 360 ini, kita dapat menghemat waktu, karena ketika kita sudah pengerjaan klik untuk solving, kita hanya membutuhkan koneksi internet, otomatis terupload, dan juga kita tinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Lalu bagaimana dengan generative design? Mungkin generative design saat ini masih cukup sedikit di Indonesia, teknologinya masih jarang, masih belum terserap. Nah, di Fusion 360 ini kita dapat melakukan generative design di Fusion 360 dengan proses cloud computing yang sudah disediakan oleh Autodesk. Nah, contohnya di sini terdapat satu assembly, di mana assembly tersebut terdiri dari 8 komponen yang nanti akan kita generate ya ke dalam satu part, yang mana part tersebut nanti 40% lebih ringan dan juga 20% lebih kuat. Di sini mungkin akan sedikit saya perlihatkan bagaimana proses generative design di Fusion 360 ini. Nah, jadi kita nggak perlu membuat suatu desain dengan seperti tradisional method, jadi kita hanya membutuhkan suatu previous region, lalu juga obstacle, lalu nanti kita harus menentukan juga untuk jenis material yang akan kita gunakan, serta proses manufacturing, apakah menggunakan proses di CAM ataupun dengan proses 3D printing. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan beberapa pilihan yang mana nanti akan dapat kita generate ke desain kita untuk kita lakukan, misal contohnya editing atau visualization dan sebagainya. Di sini kita dapat melakukan nanti filter, yaitu filter berdasarkan contohnya untuk strength ataupun dari massa dan sebagainya. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan untuk capability di Fusion 360 ini. Di Fusion 360 ini saat ini juga sudah tersedia untuk proses visualization. Jadi untuk proses visualization ini cukup menarik di Fusion 360. Jadi caranya juga sangat mudah, seperti contohnya kalau Bapak menggunakan Inventor, itu dapat kita lakukan juga ya untuk visualization. Nah, di Fusion 360 ini caranya juga hampir sama seperti di Inventor. Lalu untuk beberapa benefitnya adalah kita dapat menjual produk tersebut meskipun produk tersebut belum kita lakukan proses manufacturing. Lalu untuk proses di rendering atau proses visualization ini, seperti yang kita tahu, itu bisa dibilang adalah cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena biasanya sama seperti di proses simulation, biasanya ketika kita melakukan proses rendering itu terjadi idle di physical desktop kita. Nah, dengan adanya proses cloud computing yang ada di Fusion 360 ini dapat menghemat suatu atau meminimalisir spek yang digunakan oleh user atau engineer, terutama untuk rendering dan juga simulation ini. Lalu dengan proses di manufacturing di Fusion 360 ini. Di Fusion 360 ini saat ini sudah support untuk 2,5, 3, 4, sampai 5 axis milling untuk proses generate curve di Fusion 360 ini. Bahkan kita juga sudah support untuk water jet, laser, dan juga smoothing seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses manufacturing ini? Contohnya kita memiliki beberapa benefit. Jadi contohnya benefitnya adalah kita dalam satu platform yang mana nanti akan saling terintegrasi. Jadi kita nggak perlu melakukan proses transisi. Jadi contohnya kalau saya sudah membuat suatu model di Fusion 360 ini, saya ingin melakukan proses manufacturing. Nah, dengan adanya Fusion 360 ini, kita nggak perlu pindah software, tapi kita hanya melakukannya dalam satu environment, yaitu di
Fusion 360 ini. Dan juga yang nggak kalah ketinggalan adalah yang nggak kalah menarik, ketika suatu model CAD tersebut berubah, otomatis nanti di proses manufacturing tersebut nanti juga akan ikut berubah. Nah, di sini contohnya kita bisa memiliki beberapa capability, yaitu sampai nanti ke surface generation untuk di komputer, dan juga di sini kita dapat melakukannya yaitu di Windows dan juga di Mac. Selanjutnya, bagaimana dengan diffusion seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tersebut berubah, otomatis nanti di proses di atau di mesin tersebut juga nanti akan ikut berubah sampai nanti mengerjakan turret sampai ke secara keseluruhan seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana dengan proses 3D printing? Di Fusion 360 ini kita juga sudah support untuk proses pembuatan auto tracking ya. Jadi di sini kita juga sudah support untuk proses design integrated printing workflow di sini dengan beberapa automatic part orientation dan juga printing simulation atau pergerakan. Lalu juga kita sudah support untuk plastik dan juga metal printing mesin seperti itu. Jadi kita masuk ke data management dengan approach di Fusion 360 ini. Di sini akan saya sedikit bagi ya menjadi 3, yaitu dengan web, atau juga kita bisa bekerja dengan PC, contohnya kita memodelkannya nanti di PC, atau kita ingin melakukan proses review di mobile. Nah, di sini contohnya kalau misal Bapak sedang bekerja di kantor, Bapak membuka PC untuk proses pemodelan, lalu selanjutnya Bapak ingin melakukan pergi on-site gitu ya, ke site. Nah, Bapak mungkin di sana di site tidak membawa laptop atau laptopnya ditinggal di kantor, kita dapat membukanya nanti di entah itu di iPad ataupun juga di tablet atau juga dapat di handphone, baik itu di Android maupun di iOS, itu juga dapat kita open. Nah, di sini kita nggak butuh cukup rumit gitu ya membawa file dan sebagainya, kita hanya butuh login di Autodesk account kita karena semuanya sudah terkoneksi di sana di Autodesk account kita. Lalu jika Bapak dan Ibu gitu ya tidak ingin melakukan proses downloading atau install Fusion 360, kita juga dapat mereviewnya nanti di proses di web, baik itu dengan Fusion biasa ataupun dengan Fusion Team, yang mana nanti akan berkolaborasi dengan beberapa user atau engineer lain seperti itu. Di sini mungkin akan saya sedikit jelaskan ya tentang proses data management dan juga proses collaboration. Jadi yang paling sering ketika kita melakukan proses data management atau berkolaborasi biasanya adalah terjadi yang namanya revision. Ketika kita melakukan proses revision, biasanya kalau kita bekerja masing-masing, kita masuk ke next step. Contohnya saya ingin membuat suatu gambar kerja, biasanya itu masih dalam bukan yang latest version. Nah, dengan adanya latest version atau collaboration data management di Fusion 360 ini, kita akan selalu mendapatkan file-file yang memang latest version yang dapat kita lakukan ke proses next step. Lalu juga kita dapat melakukan proses share model dan juga data. Di sini contohnya ya, akan saya sedikit highlight. Nah, di sini contohnya jika Bapak dan Ibu ya untuk melakukan proses suatu collaboration, contohnya saat ini mungkin tak paling sering ya, karena saat ini sangat banyak yang bekerja dari rumah dan sebagian bekerja dari kantor. Nah, di sini kita dapat melakukan suatu collaboration. Jadi contohnya kalau saya sebagai user yang mendesain,
Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada misal rekan saya, Mas Alfian, seperti itu. Nah, di sini saya berikan linknya ke Mas Alfian. Nah, di Mas Alfian, dia nanti akan dapat membuka model terlihat seperti di screen saat ini. Nah, di sini lalu ternyata model tersebut itu belum sesuai dengan spek yang diberikan oleh customer, seperti itu. Nah, di sini Mas Alfian nanti akan memberikan suatu note dan juga dapat juga diberikan, ntar saya tandai ini. Di sini Mas Alfian dia memberikan note, contohnya mohon ini diperbesar atau dirubah materialnya atau dihilangkan untuk bagian V-Red ataupun camfer dan seperti itu. Lalu bagaimana saya mendapatkan notif dari perubahan atau komen dari Mas Alfian? Di sini di sebelah kiri terdapat cukup banyak ya. Di sini ada notif yang mana nanti di sini ada timeline. Jadi nanti ada notif, contohnya Mas Alfian komen dari di sini tolong ditambahkan apa seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini kita berbicara tentang collaboration. Kalau di sini di web, di sini kita juga bisa berkolaborasi yaitu di handphone atau di tablet atau di iPad dan sebagainya. Di sini notif tersebut juga akan ikut terekam. Jadi di sini nanti akan muncul juga untuk notifnya, namun yang paling sering itu biasanya terjadi adalah diberikan notif di email seperti itu. Bagaimana dengan capability data management dan proses collaboration di Fusion 360 ini? Kita dapat melakukan revision control. Nah, di sini revision control di sini itu sangat berguna ketika kita ingin mendapatkan suatu latest version ya. Di sini kita melakukan proses latest version di versioning control. Lalu juga kita dapat melakukan dengan cloud storage. Jadi kita nggak perlu membawa file dengan flash disk ataupun dengan eksternal hard disk seperti itu. Kita hanya butuh login aja, baik itu login di web ataupun login di handphone, ataupun kita juga bisa login langsung di aplikasi atau di Fusion 360 itu sendiri. Di sini kita juga bisa memberikan komen apabila terjadi kita menginginkan suatu revisi. Di sini kita dapat lakukan hal tersebut. Lalu di sini kita juga bisa melakukan file management. Jadi nanti ketika kita melakukan proses di kolaborasi di Fusion Team, ini dapat kita lakukan file management. Jadi siapa aja sih yang bisa membuka ini. Jadi nggak semua orang dapat membuka. Kita dapat melakukan assign ke user-user yang nanti akan kita tunjuk sebagai pengerjaannya. Nah, di sini kita dapat melakukan proses user management dan juga proses searching. Jadi kita nggak perlu melakukan searching satu per satu, tapi kita tinggal melakukannya. Contohnya saya membuka satu file. Nah, file tersebut saya ingin melihat part tersebut digunakan di assembly atau di file yang mana. Seperti itu. Itu sangat-sangat membantu ketika kita bekerja dengan data management dan juga proses collaboration. Oke. Di sini kita berbicara tentang melanjutkan tadi untuk yang collaboration. Nah, contohnya di sini saya membagi ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Contohnya bagian pertama adalah untuk engineering manager dan juga mechanical engineer. Nah, contohnya di sini akan saya highlight kembali. Contohnya di sini. Si mechanical engineer dia biasanya bertugas untuk membuat suatu desain, lalu nanti kita masukkan ke cloud yang ada di Fusion 360 ini. Nah, di engineering manager dia biasanya akan mereview atau melihat dari bagaimana progres model yang
dia kerjakan, lalu juga apakah sudah selesai, dia bisa memberikan komen apakah ini sudah sesuai atau belum. Jadi di sini dia bisa melakukan proses yang namanya user management. Nah, di sini dia dapat memberikan assign ke mechanical engineer. Contohnya di sini nanti ada 3 mechanical engineer bisa di-assign, dia ikut project apa aja. Yang A dia mengerjakan project 1, B mengerjakan project 2 dan sebagainya. Lalu karena tadi kita juga sudah support ya untuk proses di elektronik atau di ICAD, di sini kita juga dapat mengassign ke electrical engineer sebagai PIC untuk proses di ICAD. Nah, lalu selanjutnya di sini kita juga dapat memberikan assign ke tim analisis untuk proses validation design untuk melakukan apakah desain yang sudah dikerjakan oleh mechanical engineer di sini itu sudah sesuai atau belum. Jadi di sini contohnya kalau analisis sudah sesuai, dia bisa memberikan suatu note, contohnya nanti ya, oke gitu, nanti bisa masuk ke proses manufacturing. Nah, di sini juga untuk procurement manager nanti dia bisa melihat part-part apa aja sih yang nanti harus di supply untuk di-assign nanti ke model atau assembly yang nanti akan dikerjakan seperti itu. Nah, di sini kita dapat bekerja dengan fusion team juga. Di fusion team nanti kita bisa bekerja dengan contohnya dari sisi customer ataupun dari supplier untuk nanti dia berkolaborasi dengan procurement manager. Lalu juga di sini kita bisa bekerja dari desain subkontraktor. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak maupun Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya mungkin saya akan masuk ke reason kenapa kita membutuhkan Fusion 360. Jadi untuk Fusion di Fusion 360 saat ini adalah yang pertama kita bekerja dengan total connectivity dalam satu platform, yaitu dalam Fusion 360 ini, dan juga bekerjanya adalah enggak dalam satu physical desktop aja, tapi kita bisa bekerja dengan any device, anywhere, dan juga anytime. Jadi kita bisa bekerja kapan aja, di mana aja, dan juga dengan bekerja dengan beberapa device, baik itu dengan web, ataupun dengan application, ataupun dari handphone Bapak dan Ibu, seperti itu. Lalu di sini kita juga memberikan beberapa support yang memang saat ini sudah disediakan oleh Fusion untuk beberapa customer. Lalu juga saya sebutkan adalah di Fusion 360 ini adalah dapat kita lakukan proses adoption dengan mudah karena prosesnya atau caranya adalah sama seperti CAD software yang lain seperti itu. Lalu untuk bagaimana dengan proses di community. Di Fusion 360 ini cukup banyak community yang menggunakannya. Lalu juga saat ini memang sangat sedang dikembangkan oleh Autodesk. Terus selanjutnya di Fusion 360 ini kita memiliki beberapa extension. Jadi contohnya extension di sini saya sebutkan adalah saya bagi menjadi 3 ya, karena memang yang paling sering dilakukan atau digunakan oleh user extension tersebut adalah yang pertama untuk manufacturing. Nah, untuk manufacturing ini adalah yang biasanya dilakukan atau ditambahkan oleh customer atau user yang memang sibuk dengan proses di factory atau di manufacturing, di camp prosesnya. Lalu juga yang kedua, kita bisa bekerja dengan generative design. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin melakukan proses generative design di Fusion 360 ini, saya sarankan untuk menambah extension
dengan generative design, karena nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan unlimited proses generative design ini. Jadi contohnya jika Bapak ingin melakukan proses generative design yang sangat sering, saya sarankan untuk menggunakan extension di sini. Lalu juga terdapat untuk proses di simulation Fusion 360 ini dengan extension yang memang dikhususkan untuk jika Bapak dan Ibu ingin melakukan proses validation design dengan FVA simulation di Fusion 360 ini, yaitu dengan proses cloud computing. Jadi jika Bapak dan Ibu memang pekerjaannya adalah melakukan proses analisis untuk FVA, saya sarankan untuk melakukan menambahkan extension dengan Fusion 360 simulation, yang mana tadi terdapat beberapa capability ya, contohnya untuk linear analysis, non-linear, bahkan juga dapat kita lakukan untuk proses buckling, event simulation, yang mana nanti dapat kita pilih yaitu dengan proses cloud computing dan juga dengan local based computing, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa diketik aja di kolom Q&A maupun di grup chat yang sudah tersedia di menu Zoom yang ini Bapak dan Ibu gunakan. Saya tunggu jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan ini. Oke, mungkin masih saya tunggu untuk pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Mungkin jika Bapak dan Ibu belum ada pertanyaan, sebagai informasi nanti hari Jumat kita jam 1 sampai dengan jam 3 kita akan mengadakan sesi workshop dengan tema yang saat ini webinar Fusion 360 ini. Jadi Bapak dan Ibu jika berminat untuk melakukan technical deep dive untuk Fusion 360, saya sarankan Bapak dan Ibu dapat mengikuti sesi workshop dan juga setelah melakukan proses instalasi Fusion 360 ini, karena nanti akan dilakukan sesi one-on-one learning di hari Jumat jam 1 hingga jam 4 sore. Oke. Mungkin dari rekan panelis, dari Mas Alfian, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas? Siap, Mas Bayu. Terima kasih untuk presentasi topik Fusion 360 kali ini. Menyambung dari mention Mas Bayu sebelumnya bahwa kita akan ada technical deep dive untuk Fusion 360 ini dari apa yang tadi kita sampaikan di webinar ini. Tapi sebelumnya, misalkan Bapak Ibu belum install Fusion 360 ya, atau misalkan belum available license-nya, Bapak Ibu bisa mengunjungi di fusion360.com, di autodesk.com ya, product Fusion 360 overview. Nah, bisa dari sini ya untuk start free trial dari Fusion 360 untuk 30 hari. Nah,
untuk versi trial ini tidak ada perbedaan kapabilitas dengan yang commercial license, tapi terbatas untuk 30 hari saja. Ya. Di Authority.com, produk Fusion 360 overview. Nanti akan saya sampaikan saya kopikan ke chat. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ingin mendownload dan uji coba 30 hari terlebih dahulu untuk Fusion 360 dan akan kita gunakan nanti ketika hands-on one-on-one di hari Jumat. Demikian Mas Bayu dari saya. Oke, terima kasih Mas Alfian. Saya izin share screen kembali. Oke, mungkin dari rekan-rekan sales, Mas Hafiz atau Mas Arinda, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, Mas Bayu, terima kasih banyak sudah menyampaikan materinya juga, dan Mas Alfian sudah menambahkan tadi. Jangan lupa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk mendownload dulu atau mencoba dulu di website Autodesk tadi ya Bu ya. Linknya udah di share di kolom chatnya. Jangan lupa di share juga itu. Nah, untuk webinar kali ini sangat menarik sekali karena sudah membahas tentang fusion ya Bu ya atau Bapak. Jadi jangan sampai tertinggal informasi-informasi terbaru kami dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kami dan kunjungi di cstc.ciptasatria.com untuk update-update informasi terbaru dari Cipta Satria seperti itu. Mungkin sekian webinar hari Rabu kali ini. Jangan lupa untuk datang di workshop hari Jumat dan linknya itu sudah ada di email yang sudah di email kemarin atau hari ini ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk gabung di workshop hari Jumatnya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin Mas Hafiz di emailnya sudah di chat juga di grup chat dan nomor HP-nya juga. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk tim engineering AE. Ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup Mas Arinda. Cukup, oke. Kita tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah hadir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.